Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga kami dan antum semuanya sahabat Al-Quran, pecinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini di waktu sore hari ini kita akan membahas atau membacakan hadis yang ke-6 daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini merupakan karya dari imam besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita dapat mengambil banyak faedah daripada hadis-hadis Arba'in ini yang berkaitan dengan agama kita sendiri, ya, memperkuat akidah kita, memperkuat keislaman kita. Insyaallah taala hadis ketujuh ini berkaitan dengan agama adalah sebuah nasihat. Kita akan bacakan hadisnya dan fadilah daripada hadis ini. An Abi Ruqabbah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala Allah wa li kitabihi قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, Imam Muslim di bernomor 55. Faedah hadis ini yang pertama adalah ad-din, ya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah agama, ya, dengan artian agama, sedangkan ad-din lainnya bermakna al-jaza, pembalasan, seperti pada ayat Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan, ya. Faedah kedua daripada hadis ini adalah nasihat itu begitu penting karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagian daripada agama, ya. Yang ketiga, bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sesuatu secara umum, global terlebih dahulu, lalu menyebutkan rinciannya, ya. Beliau menyebutkan ad-dinu an-nasihah, ya. Lalu para sahabat bertanya kembali, untuk siapa? Lalu beliau merincikan kembali untuk siapa nasihat itu. Keempat, para sahabat haus akan ilmu. Apa yang butuh dipahami dengan baik, mereka selalu menanyakan agar jelas. Kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai penyebutan dengan hal terpenting, lalu yang
penting lainnya, karena beliau menyebutkan nasihat bagi Allah, lalu kitabnya, lalu rasulnya, lalu kepada imam kaum muslimin, lalu kepada kaum muslimin secara umum. Sedangkan kitab Allah didahulukan daripada rasul karena kitab itu langgeng sedangkan rasul telah tiada. Namun nasihat kepada keduanya saling terkait. Yang keenam adalah nasihat bagi Allah ini mencakup dua hal. Yang pertama, mengikhlaskan niat ibadah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bersaksi bahwa Allah itu Esa, Rububiyah, Uluhiyah, juga dalam nama dan sifat-sifatnya. Ketujuh, nasihat bagi kitab Allah ini mencakup membela Al-Quran dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya, membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan, menjalankan setiap perintah di dalam Al-Quran, menjauhi setiap larangan di dalam Al-Quran, mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum, tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran, mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah secara huruf dan makna, bukan makhluk. Ya. Kedelapan, nasihat bagi Rasulnya mencakup ittiba' kepada beliau, ya, mengikuti setiap tuntunannya, mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya, beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan, menjalankan setiap perintah beliau, menjauhi segala atau setiap larangan beliau, membela syariatnya, mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkannya. Membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup dan ketika beliau telah tiada, termasuk pula membela ajaran beliau. Faedah berikutnya adalah imam kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama, ulama rabbaniyun yang mewarisi ilmu, amal, akhlak dan dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama inilah ulil amri hakiki, yang kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah. Mereka terapkan pada diri mereka dan pada para hamba Allah. Ya, nasihat kepada ulama kaum muslimin mencakup mencintai mereka, ya, menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran seperti dengan menyebarkan tulisan dan karya para ulama, membela kehormatan mereka, meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik, mengingatkan mereka dalam kebaikan dengan mengarahkan cara yang pas ketika menyampaikan dakwah kepada yang lainnya. Berikutnya, nasihat kepada penguasa mencakup meyakini mereka adalah pemimpin, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyat sehingga membuat rakyat mencintainya dan ia bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Hal ini jauh berbeda jika yang disebar adalah aib-aibnya para penguasa. Nah, ini harus hati-hati kita, ya. Menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kalau maksiat itu dilakukan oleh diri penguasa itu sendiri, mereka zalim, tetaplah mereka ditaati dalam perintahnya, bukan dalam mengikuti maksiat yang mereka lakukan. Jadi semuanya sudah ditentukan, sudah ada arahannya, sudah ada petunjuknya, ya. Menutup aib mereka sebisa mungkin, bukan mudah-mudahan menyebarkannya, bukan memudah-mudahkan, ya, menyebarkannya. Namun tetap ada nasihat langsung kepada mereka atau lewat orang-orang yang dekat dengan mereka tanpa mesti diketahui orang banyak. Tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali melihat
ada kekufuran yang nyata dengan dalil dengan dalil yang pasti, dan ada kemaslahatan yang besar. Dalam masyarakat Islam, pemimpin atau penguasa mesti ada, baik yang memimpin masyarakat banyak maupun masyarakat yang lebih khusus. Adapun nasihat kepada orang awam berbeda kepada penguasa. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, menasihati sesama muslim selain ulil amri berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Tidak menyakiti mereka, menjalankan perkara yang mereka tidak tahu, ya, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya, dan memberikan mereka manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bagaimana cara menasihati sesama muslim? Maka beliau katakan hal itu sudah dijelaskan dalam hadis Anas. Tidaklah sesempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, nasihat adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang kau miliki. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin yang lain pun bahagia. Engkau juga merasa sakit ketika mereka disakiti. Engkau bermuamalah, bersikap baik dengan mereka sebagaimana engkau pun suka diperlakukan seperti itu. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasihatinya, sedangkan orang kafir, pelaku dosa, biasa membuka aib dan menjelek-jelekkan saudaranya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ini, ia pun memberi nasihat kepada lainnya. Semoga Allah memberikan kita saling mencintai sesama dengan saling menasihati dalam kebaikan dan takwa. Ya. Demikian pecinta Al-Quran, ya, sahabat yang mencintai hadis-hadis Nabi SAW. Ini merupakan bagian daripada kita saling menasehati atau saling memberikan manfaat, ya. Semoga hadis ini dapat kita hafal, ya, kemudian mengamalkannya dan mempelajari makna-makna di dalamnya sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.